Bayangin lu baru bangun dan lu mendengar banyak keributan dari fans One Piece. Akhirnya gue akan bahas One Piece lagi dan this is going to be ya, gue akan ngebahas Double Gear 5 ya. Sabar, jangan langsung meluapkan emosi dulu di kolom komentar. Kita harus berpikir jernih gak sih lu ngamuk kayak di komen sekarang. Buruan, I don't care. Jadi baru-baru ini fans One Piece dan dunia dikagetkan dengan sebuah chapter terbaru dari manga One Piece yang tiba-tiba di mana si Bonnie ini menjadi Nika kedua. Pertama-tama gue minta maaf kalau penjelasan gue kurang tepat atau perlu dikoreksi, silahkan kalian koreksi di kolom komentar di bawah. Karena One Piece untuk arc yang sekarang sangat tidak semenarik itu. Gue bisa cerita banyak di lain video, tapi gue mau ngebahas yang ini aja karena internet rame gara-gara hal ini. Dan ada hubungannya karena banyak fans One Piece yang gak terima dan menghubungkannya dengan anime-anime yang lain. Singkat cerita buat kalian yang belum tahu, spoiler tentu saja ya. Kalau di end opening tuh gak ada spoiler free ya. Lu spoiler alert tuh udah mati gitu karena semua isinya spoiler gitu. Lu ngapain kesini, lu jangan nonton lah. Intinya Egg Island, situasi kacau balau, sampai para Gorosei turun, Bonnie akhirnya ngediscover masa lalunya Kuma, terus Albert Einstein ngebongkar rahasia dunia dan lain-lain. Yang intinya mereka lagi terjebak dan sedikit kesusahan, yang dimana gue bingung kesusahan tapi kayak nggak kesusahan gitu. Karena si Luffy dan krunya baik-baik saja gitu, malah para satelitnya si Vegapunk yang kewalahan. Ya intinya pengen mencoba membalikan keadaan dari para Gorosei yang mengamuk dan para Na'vi Kaigun yang menyerang. Terus si Bonnie itu kayak punya kemampuan baru, nggak kemampuan baru lah, awakening atau nggak awakening juga lah, awakening nggak sih? Ya, pokoknya dia kemampuan itu ternyata bisa distorted future ya kalau nggak salah translatannya. Jadi kayak dia punya banyak probabilitas dalam hidupnya, terus lu bisa milih masa depannya apa, terus dia bisa ke masa depan itu dengan mempelajari bagaimana itu bekerja gitu. Kayak dia akhirnya memahami bagaimana Luffy menjadi Nika ya, kaknya jangan sampai salah sebut dengan huruf lain. Terus akhirnya dia berubah jadi Sun God Nika juga versi Bonnie. Bener nggak gua? Ada keliru nggak? Ada sedikit miss nggak? Ada kurang detail nggak? Silakan tambahin di kolom komentar di bawah. Tapi intinya sekarang ada 2 Gear 5, ada 2 Sun God Nika, versi Luffy, versi Bonnie. Belum lanjut chapternya ya. Ini terakhir gue bangun-bangun, pokoknya baru itu, nggak tahu ada leak lagi atau apa. Tapi gimana ya ngejelasin ke orang-orang yang ngotot dan bebal bahwa Oda tuh udah ilmunya namanya suka-suka no jutsu. Saking kalian ngefansnya, saking kalian udah nggak pedulinya, saking kalian mengguat-guatkan dia, ya Oda udah jadi suka-suka aja jadinya. Suka ya mau gue begini, mau gue begitu gitu. Gue udah kritisi ini dari mundur ke Gear 5 ke pertama kali keluar. Gue udah kritisi ini dari time skip, tiba-tiba ada haki dan lain-lain dan fans One Piece dengan berbagai macam coping mekanismenya mengcounter argumen gue, which is fine. Itu yang bikin seru, itu yang bikin perdebatannya menyala gitu. Cuman kayaknya ini gimana ya, in my opinion Gear 5 itu kan sesuatu yang spesial, sesuatu yang emang cuman Luffy. Karena Luffy ini spesial, dia MC, ya sudah pasti dia di spesial-spesialkan, diistimewakan gitu dengan kekuatan Gear 5-nya yang menurut gue juga udah aneh. Sekarang keanehan ini double gitu, ada 2 Gear 5 yang dimana kayak lah berarti Sun God Nika bisa siapa aja dong, bisa semua orang endingnya itu jadi Sun God Nika atau ultimate powernya Sun God Nika. Nanti Zoro juga yang tiba-tiba punya Conqueror Haki juga, ntar tiba-tiba Zoro juga ada form Sun God Nika aja, kagak tahu. Jadi just me being messing with you guys. Bonnie sendiri juga kekuatannya menurut gue jadi kayak ini imba banget dong berarti si Bonnie. Maksudnya bahkan menurut gue lebih imba daripada Luffy. Karena dia itu bukan cuman bisa merubah dirinya, ingat dia bisa merubah orang lain. Walaupun ntar tiba-tiba Oda bilang actually Bonnie itu cuman bisa ngerubah dirinya sendiri kalau mau ultimate power. Oh fine gitu. Tapi kalau misalnya enggak deh, bisa deh, bayangin nanti semua orang random di jalan dipegangin sama dia untuk jadi Sun God Nika, atau nanti dia mempelajari Zoro gitu biar dia bisa jadi sejago Zoro dan lain-lain. Intinya copy paste kekuatan dan bisa langsung dapetin kekuatan maksimal dari seseorang, dan probably juga bisa mentransfer kekuatan itu atau mengubah orang itu dengan bentuk kekuatan tersebut. Buat gua suka-suka Oda, buat fans ya foreshadowing. Wah, ini udah di chapter di cover yang bla. Aduh, jangan ngambek ya begitu deh, gue bercanda nih. Makanya gue udah gak pakai brain gitu untuk ikutin One Piece. Gue udah suka-suka Oda aja. Gue gak perlu kayak semacam bilang bahwa ada struktur, ada sebuah formula. Enggak, ini udah semua kekuatan imajinasi Oda ya, sesuai dengan sebutannya Sun God Nika gitu. Suka-suka imajinasinya Luffy aja. Tapi yang gue serunya adalah bahkan sampai temen-temen gue tuh low key protes gitu. Mereka bikin status yang protes kayak, gimana sih? Yang dimana mereka tuh kemarin-kemarin tuh masih kayak, wah Oda keren gitu kan, Haki, wah Oda keren,
foreshadowing Sun God nikah gitu. Nah sekarang akhirnya mereka di tahap yang kayak, oh kayaknya omongan Eno kemarin-kemarin mulai ini nih mulai masuk di kepala gue nih tentang suka-suka Oda. But again ya nggak apa-apa, udah urusan Oda. Masa gue bisa mengatur dan mengurus dan mengubah Oda gitu. Kayak, woi Oda yang bener aja lu. Nggak bisa gitu. Ya kita bisa protes di sosial media, tapi Oda ya tetaplah Oda gitu. Nggak akan bisa kita ganggu. Tapi yang pengen gue bahas highlight tuh sebenarnya bukan itu, tapi adalah bagaimana coping fans-fans One Piece terhadap chapter terbaru ini. Nah jadi kan orang-orang pada mulai protes, bahkan di fans One Piece sendiri yang bahkan bilang ini chapter paling parah lah gitu. Tapi ada yang bilang enggak, ini peak bang gitu. Nah gue tuh bermain ke pusat para fans One Piece kan di Facebook. Nah mereka tuh mulai coping dengan membandingkan situasi ini dengan beberapa anime lain. Dan yang gue pengen debatin di sini adalah bagaimana coping mereka membandingkannya dengan anime yang menurut gue story buildingnya, gue nggak bilang sempurna, gue nggak bilang bagus banget, tapi setidaknya jauh lebih bagus daripada One Piece dan udah tamat, yaitu Naruto. Nah gue ngomongin Naruto versi yang lawan Madara ya. Kalau yang setelah Naruto tuh spin off kan, gue nggak canon lah itu. Apa itu nama show-nya? Ruruto ya, lupa gue. Itu spin off lah. Mereka ngasih postingan gambar kayak gini bahwa lah di Naruto juga ada 2 QB. Lu kok pada nggak protes pas ada 2 QB? Men, itu gue kayak, what? Ini mereka tuh beneran pengen ngebandingin 2 QB-nya Naruto dengan Hokage keempat dengan bapaknya sendiri. Ke nikah ada 2, Bonnie dengan Luffy. Ini seriusan? Mereka nonton Naruto gak sih? Gue tuh kayak, ini seriusan nih, copy-nya udah sampai segini. Gue kayak, aduh anjir, fans-fans saya kenapa ini? Jelas-jelas itu 2 hal yang memang endingnya mirip, tapi penyebabnya berbeda. Ini ya, lu nonton lah, di luar diceritain gitu. Kalau QB itu kan tersegelnya di Naruto, dan beberapa cakra ini tersegel juga di bapaknya gitu, yang di Edo Tensei. Sehingga bapaknya bisa memakai kemampuan QB juga, karena QB juga udah jinak sama Naruto, jadi membiarkan cakranya untuk digunakan. Dan akhirnya mereka bisa team up atau link up atau sinkro lah, yang akhirnya bisa terjadi kayak ada 2 QB. Dan memang itu adalah cakra QB yang emang bisa dimanfaatkan sama orang-orang. Dan dari berbagai macam episode udah banyak orang-orang berusaha untuk bahkan ambil sedikit-sedikit cakra QB gitu loh, saking powerfulnya cakra QB ini. Jadi ya ada 2 QB ini bukan sesuatu yang tiba-tiba atau sesuatu yang nih 2 QB lu gak ngamuk ya, karena emang dari cerita sudah di build up dan dijelaskan seberapa kuatnya QB, seberapa kuatnya Biju, dan akhirnya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh bapak dan anak ini, walaupun bapaknya mayat ya. Nah kalau dibandingkan dengan One Piece, prosesnya bagaimana? Prosesnya adalah orang yang tadinya kekuatannya manipulasi umur, sekarang bisa manipulasi masa depan. Dan manipulasi masa depannya itu bisa dengan ngerti cara orang bisa seperti itu, dan tiba-tiba dia bisa memilih masa depan itu dan dia berubah jadi seperti itu. Itu menurut gua OP gila kekuatannya, bahkan ngalahin Sun God nikah. Nah ini yang menurut gua emang kelemahan tim penulis atau si Oda itu sendiri ya, tentang power level dan apa ya, semacam logika powernya. Ya memang ini fiksi, semua bisa terjadi, semua bisa apa ya, goes on gitu, karena ini nggak di dunia nyata gitu. Yang mana ada orang tiba-tiba bisa melar tangannya dan lain-lain ya. Tapi ada logika dalam cerita gitu. Ini yang terjadi juga pada saat adanya karakter Lau. Ini yang gue juga udah mulai janggal gitu. Kita tahu Lau itu punya skill yang imba banget menurut gue, yaitu ya Rinnegan-nya gitu loh. Rinnegan lagi gue pakai Naruto. Ya dia bisa pakai room, dan di room itu tuh bisa terjadi banyak hal semau dia. Nah lu tahu kan salah satu kekuatan itu yang mindahin sesuatu gitu. Dan itu tuh dipakai banget waktu lawan Doflamingo, tapi sangat jarang dipakai waktu lawan Big Mom. Padahal itu menurut gue sangat-sangat overpower gitu. Lu bisa mindahin Big Mom kemana-mana gitu, jatoin aja dan lain-lain, tapi malah gak dipakai gitu. Kayak oh ya udah, kayak Lau di nerf demi plot gitu. Padahal dulu tuh Lau tuh menurut gua udah yang paling luar biasa dan paling mengerikan. Di nerfnya waktu itu bagus, waktu era Doflamingo gitu, yang dimana jantungnya kan dipegang, jadi dia nggak bisa pakai kekuatannya salah-salah. Sekarang jantungnya udah balik nih ke dia nih, tapi kayak dipakainya kayak masih jantungnya disimpan di mana gitu. Nah gue yakin banget abis ini nih pasti chapter berikutnya dikasih kekuatan powerful si Bonnie dengan nikahnya, tapi nanti ada nerfnya nih, entah limitasi waktu, nggak bisa ditransfer ke orang lain. Kalau lu nggak bisa imajinasiin, berarti lo nggak bisa pakai kekuatannya. Karena imajinasi terbaik cuma ada di mana? Iya, bukan di Luffy, di Oda. But again, this is just a manga, dan kalian bisa menikmatinya. Kalau kalian masih suka, kalian masih happy, kalian masih bilang ini peak, terserah kalian, nggak apa-apa. Silahkan nikmati, selamat berbangga bahwa manga kalian masih bertahan sampai sekarang dan masih bagus-bagus aja di perspektif kalian. Good for you. Banyak orang yang nggak rela gitu kalau misalnya manganya dikritisi. Gue bakal yakin banget video ini ntar akan diputar entah kemana, atau di kolom komentar di bawah nanti ada yang membandingkannya dengan My Hero Academia. Tenang, gue udah bilang animenya jelek. Lu nggak tahu, gue sebagai fansnya tuh paling demen banget ngatain My Hero Academia itu jelek. Season terbaru sekarang setelah
Star and Stripe itu jelek banget. Season sebelumnya itu yang paling jelek. Movie terakhirnya jelek banget. Gue adalah fans yang udah bisa mengkritisi hal yang gue suka. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah bisa? Tapi terserah, ini cuma divisi. Kalau kalian mau ngamuk-ngamuk di kolom komentar di bawah juga ya nggak apa-apa. Tapi gue pengen dengerin nih buat kalian yang masih pengen berdebat seru nih, yang seru ya, bukan yang kayak panik gitu ya, kayak coping banget gitu. Menurut kalian emang ini beneran pick apa enggak? Kalau pick emang jelasin di bawah kenapa ini pick. Kalau misalnya ini fell off, apakah kalian juga sepakat dengan apa ya argumen gue gitu tentang kenapa ini udah aneh? Walaupun ini udah aneh yang gimana, ngerti gak sih lo, bukan aneh yang baru gitu. Kayak gue ya inilah Oda gitu loh. Tetap aneh. Tetap yang kayak ya udah, komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan gini dan kalian mau support gue, jangan lupa kalian berterima kasih sama Ray. Karena tadinya gue nggak mau bikin, terus karena gue ngeliat Ray bikin video aja, gue bikin juga. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe. Ya, sekian Radio Singam untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and foreshadowing.